Kenapa Hong Kong berhasil memberantas korupsi, sedangkan Indonesia belum? Kalau kita bicara soal korupsi di Asia, ada satu perbandingan yang sangat menarik. Dulu Hong Kong juga dikenal sangat korup, polisi korup, birokrasi korup, suap dianggap biasa. Bahkan untuk urusan sederhana, orang sering harus bayar dulu supaya sesuatu bisa jalan. Tapi hari ini, Hong Kong sering disebut sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam mengendalikan korupsi. Sementara Indonesia, kita masih terus berjuang. Kasus demi kasus terus muncul. Nama boleh berganti, lembaga boleh berbeda, tapi polanya terasa berulang. Jadi pertanyaannya menarik, kenapa Hong Kong bisa jauh lebih berhasil menekan korupsi, sementara Indonesia sampai sekarang belum benar-benar mampu? Jawabannya bukan karena orang Hong Kong lebih suci atau orang Indonesia lebih buruk. Masalahnya bukan sesederhana itu. Perbedaannya ada pada sistem, konsistensi, keberanian politik, dan cara mereka membangun budaya anti korupsi. Satu, Hong Kong menghadapi korupsi sebagai krisis serius, bukan sekadar masalah biasa. Salah satu alasan terbesar kenapa Hong Kong berhasil adalah karena mereka pernah sampai pada titik di mana korupsi benar-benar dianggap sebagai ancaman serius terhadap negara dan kepercayaan publik. Pada tahun 1970-an, korupsi di Hong Kong sudah sangat parah. Bukan cuma kasus kecil, tapi sudah melekat di banyak bagian sistem pemerintahan. Lalu muncul kasus besar yang mengguncang publik, yaitu kasus Peter Godber, seorang pejabat polisi senior yang diduga punya kekayaan besar yang tidak wajar dan kemudian kabur. Kasus ini memicu kemarahan besar di masyarakat dan menjadi salah satu titik balik pembentukan ICASI pada 1974. Nah, yang menarik adalah Hong Kong tidak cuma marah sesaat, mereka tidak berhenti di headline berita. Mereka tidak puas hanya dengan menangkap satu dua orang. Mereka mengubah kemarahan publik itu menjadi reformasi sistem yang serius. Disitulah letak bedanya. Banyak negara marah waktu ada skandal, tapi tidak semua negara benar-benar mengubah sistem setelah itu. Dua, Hong Kong punya lembaga anti korupsi yang kuat dan fokus. Setelah krisis itu, Hong Kong membentuk ICAC, Independent Commission Against Corruption, pada tahun 1974. Sejak awal, ICAC dirancang khusus untuk menangani korupsi dengan mandat yang relatif kuat dan pendekatan 3 cabang, operasi setelah penindakan, pencegahan, dan edukasi masyarakat. ICAC ini penting sekali karena mereka tidak cuma fokus menangkap pelaku, mereka bekerja dengan 3 pendekatan sekaligus: penindakan, pencegahan, edukasi publik. Artinya, mereka tidak cuma bertanya siapa yang harus ditangkap, tapi juga bertanya celah sistemnya di mana, proses mana yang harus diperbaiki, bagaimana membentuk masyarakat yang makin anti terhadap korupsi. Ini penting banget, karena kalau pemberantasan korupsi cuma fokus pada penangkapan, kita sebenarnya hanya menyapu lantai tanpa menutup sumber bocornya. Hong Kong paham bahwa korupsi itu bukan cuma tindakan kriminal, korupsi adalah ekosistem, dan ekosistem itu harus dihancurkan dari beberapa arah sekaligus. 3. Penegakan hukumnya konsisten dan memberi sinyal kuat. Di Hong Kong, pesan yang dibangun cukup jelas. Kalau korupsi, risikonya nyata, bukan cuma di atas kertas, bukan cuma slogan. ICAC dibentuk agar investigasi korupsi bisa berjalan lebih fokus dan pendekatan mereka memang menekankan penindakan yang kuat sekaligus pencegahan sistemik. Dokumen dan sejarah resmi ICAC menampilkan ini sebagai fondasi model Hong Kong. Kenapa ini penting? Karena banyak orang berhenti melakukan pelanggaran bukan semata-mata karena moral tinggi, tapi karena tahu konsekuensinya jelas. Kalau sistem memberi pesan bahwa korupsi itu mudah dideteksi, serius ditindak, dan memalukan kalau terbongkar, maka perilaku juga ikut berubah. Hong Kong berhasil membuat korupsi menjadi sesuatu yang semakin sulit, berisiko, dan tidak terhormat. Dan itu tidak terjadi dalam semalam, itu dibangun lewat konsistensi. 4. Hong Kong wilayah kecil, Indonesia sangat besar dan kompleks. Sekarang kita masuk ke faktor yang sangat penting, ukuran dan kompleksitas negara. Hong Kong itu relatif kecil dan terpusat. Secara administratif lebih mudah diawasi, koordinasi lembaga lebih sederhana, jalur kekuasaan lebih pendek. Indonesia sangat berbeda, kita negara besar. Kepulauan, beragam, kewenangan tersebar ke banyak level, pusat, daerah, dinas, proyek, BUMN, sampai berbagai jaringan kepentingan lokal. Jadi medan yang dihadapi Indonesia jauh lebih rumit. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal KPK menunjukkan bahwa demokrasi lokal dan desentralisasi tidak otomatis menurunkan korupsi.
Dalam kondisi tata kelola lemah, korupsi justru bisa tersebar ke banyak pusat keputusan di daerah. Artinya, Indonesia tidak hanya menghadapi satu sumber korupsi, tapi banyak sumber yang menyebar. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa Indonesia nggak tinggal tiru Hong Kong saja? Jawabannya, bisa belajar tapi tidak bisa copy-paste. Karena medan perangnya berbeda. 5. Di Indonesia biaya politik dan patronas masih sangat kuat. Ini salah satu akar masalah paling besar. Di Indonesia, kekuasaan sering datang bersama biaya yang mahal. Ada dukungan politik, ada jaringan, ada balas jasa, ada kepentingan yang harus diakomodasi. Kajian KPK tentang korupsi politik menyoroti mahalnya biaya politik dan patronase sebagai akar penting korupsi. Ketika jabatan dipandang sebagai investasi, penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih mungkin. Nah, waktu jabatan mulai dilihat sebagai investasi, godaan untuk balik modal menjadi sangat kuat. Ini yang membuat korupsi di Indonesia sering tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan politik, relasi kekuasaan, loyalitas, dan kepentingan kelompok. Jadi orang yang masuk ke sistem belum tentu awalnya berniat korup, tapi dia masuk ke dalam struktur yang sudah penuh tekanan dan ekspektasi. Dan kalau sistem seperti ini tidak dibenahi, korupsi akan terus menemukan jalannya. Hong Kong juga pernah korup, tapi mereka berhasil membangun sistem yang lebih cepat menutup jalur-jalur seperti ini. Indonesia masih berhadapan dengan struktur patronase yang lebih luas dan lebih dalam. 6. Indonesia punya lembaga anti korupsi, tapi konsistensinya sering terganggu. Indonesia sebenarnya bukan tidak punya lembaga. Kita punya KPK, dan KPK tetap mencatat kerja penindakan, pencegahan, serta mendorong perbaikan sistem. KPK juga menyoroti kenaikan skor IPK Indonesia 2024 menjadi 37, walau masih menunjukkan tantangan besar. Tapi masalahnya bukan sekadar ada atau tidak ada lembaga. Masalahnya adalah seberapa konsisten lembaga itu didukung, dijaga independensinya, dan dibiarkan bekerja dengan kuat. Transparency Internasional Indonesia dan berbagai analisis kebijakan selama beberapa tahun terakhir menyoroti kekhawatiran soal pelemahan efektivitas pemberantasan korupsi dan tantangan terhadap independensi kelembagaan. Jadi, Indonesia itu bukan tidak bergerak, tetapi geraknya sering tidak stabil. Kadang maju, kadang tertahan, kadang terbentur kepentingan politik. Sementara Hong Kong setidaknya dalam desain kelembagaannya berhasil menjaga satu hal penting, pesan bahwa korupsi harus dilawan secara serius dan terus-menerus. 7. Hong Kong tidak hanya menindak tapi juga mendidik masyarakat. Ini poin yang sering diremehkan. ICAC di Hong Kong sejak lama tidak hanya melakukan penindakan dan pencegahan prosedural, tetapi juga edukasi komunitas dan kampanye publik anti korupsi sebagai bagian resmi dari strateginya. Kenapa ini penting? Karena korupsi tidak cuma hidup dalam sistem, korupsi juga hidup di budaya. Kalau masyarakat masih menganggap suap kecil itu wajar, kalau hadiah ke pejabat dianggap biasa, kalau konflik of interest tidak dianggap serius, maka korupsi akan selalu punya tempat untuk tumbuh. Hong Kong berusaha membuat masyarakat ikut berubah. Artinya, yang diperangi bukan cuma pelaku, tapi juga penerimaan sosial terhadap korupsi. Indonesia masih berjuang di titik ini. Di banyak tempat, penyimpangan kecil masih dianggap biasa. Terlalu sering kita mendengar kalimat seperti, yang penting urusan beres. Semua orang juga begitu. Sudah biasa. Jangan terlalu idealis. Nah, selama budaya seperti ini masih hidup, korupsi tidak akan benar-benar habis. 8. Jadi kenapa Hong Kong berhasil dan Indonesia belum? Kalau diringkas, Hong Kong lebih berhasil karena mereka membangun sistem yang lebih tegas, lebih terpusat, lebih konsisten, lebih fokus, dan lebih serius dalam mengubah budaya. Sementara Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Negara besar dan tersebar, desentralisasi yang membuat banyak pusat keputusan, patronase dan biaya politik yang tinggi, pengawasan yang belum merata, dan konsistensi reformasi yang sering terganggu. Jadi masalahnya bukan karena Indonesia tidak tahu cara melawan korupsi. Masalahnya adalah karena musuh yang dihadapi jauh lebih rumit dan reformasinya belum cukup konsisten untuk benar-benar menang. 9. Penutup. Jadi, kenapa Hong Kong berhasil memberantas korupsi lebih baik daripada Indonesia bukan karena mereka punya manusia yang lebih baik, bukan karena mereka kebal terhadap penyimpangan, tapi karena mereka berhasil membangun sistem yang membuat korupsi lebih sulit, lebih berisiko, dan lebih memalukan. Sementara di Indonesia kita masih berhadapan dengan sistem yang di banyak tempat
belum sepenuhnya berhasil membuat tiga hal itu terjadi. Dan mungkin disitulah pelajarannya. Kalau kita ingin serius melawan korupsi, kita tidak cukup hanya menangkap pelaku. Kita harus memperbaiki insentif politiknya, memperkuat lembaganya, menjaga independensinya, menutup celah sistemnya, dan yang paling sulit, mengubah budaya yang selama ini terlalu sering mentoleransi penyimpangan, karena pada akhirnya korupsi tidak kalah hanya oleh hukum. Korupsi kalah ketika sistem kuat, budaya berubah, dan masyarakat tidak lagi memberi ruang untuk kompromi. Kalau Anda suka pembahasan seperti ini, subscribe channel ini. Karena memahami korupsi tidak cukup hanya dari kasusnya, kita juga perlu memahami sistem budaya dan psikologi yang membuatnya hidup atau mati. Masalah Indonesia bukan tidak tahu bahwa korupsi itu salah, tetapi belum cukup kuat membuat korupsi menjadi sulit, berisiko, dan memalukan.